Masih ingat sama tagline PGRI 2 dong? Masih. Oke, kita coba ya. Oke, SMK PGRI 2. Cerdas, siap kerja, kuliah, dan berwirausaha. Oke, terima kasih kakak. Selamat pagi nih, semangat semua dong. Oke, di sini Bu Kunti pengen ngajak ngobrol-ngobrol sama kakak kelas kita. Oke, nih kakak kelas kita ya yang kelas 3, udah kelas 3. Jadi udah hampir lulus, hampir ya. Oke, nah pasti sudah UKK semua kan? Sudah. Oke, kita kenalan dulu nih satu-satu nih sama yang cantik-cantik sama yang gantengnya cuma satu. Oke, yang cantik Mbak Aurel. Mbak Aurel dari jurusan Bisnis daring dan pemasaran. Bisnis Daring dan Pemasaran. Oke, Mbak Selena. Dari multimedia. Oke, kalau Mbak Nelly? Dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Otomatisasi dan perkantoran. Aduh panjang ya Mbak ya namanya ya. Kalau dulu namanya apa sih? Administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran. Oke, Mas bagus ya. Saya dari multimedia. Multimedia, saudaranya Mbak Selena. Oke, ini ya. Kira-kira ini udah 3 tahun nih, berarti bukan waktu yang singkat ya bisa mencapai kelas 3. Ini pasti perjuangan banget nih ya. Perjuangan Iya. mulai kelas 1, naik kelas 2, naik kelas 3 sampai kemarin UKK. Pasti ada kesan-kesannya nih sama SMK PGRI 2 ya. Oke, jadi kita mulai dari awal kalian masuk ke yang namanya keluarga besar SMK PGRI 2. Nih, kalau Mbak Aurel dulu ngapain sih kok tiba-tiba aku masuk PGRI 2 aja deh. Nah, kayak gitu. Ngapain? Karena jurusannya Bu ya. Oh, jurusan. Berarti memang apa feel-nya di jurusan BDP itu udah kerasa mulai pertama ya. Oke. Dulu berarti alasannya kok pasti kan ada sekolah lain nih, tapi kenapa kok milihnya di SMK PGRI 2? Karena jurusannya itu menjanjikan dan Mm-mm. kayaknya di PGRI itu PDP paling diminati gitu loh Bu. Paling diminati, keren nih BDP ya. Kalau Mbak Selena ngapain dulu? Saya sudah deh, saya seraknya di sini deh, saya seraknya di PGRI 2 deh. Kenapa nih? Yang pastinya sama sih jurusan. Mm-mm. Terus saya juga tertarik dengan SMK PGRI 2 Malang gitu. Karena orang tua saya juga bersekolah di sini. Oh, alumni, berarti ini kayak keturunan. Nah, berarti ini kalau dilihat itu berarti kepuasan ya, berarti puas banget sama SMK PGRI 2. Kemudian orang tuanya dulu lulus, anaknya juga disekolahkan di sini juga. Oke, kalau Mbak Nelly? Sama sih, tertarik sama salah satu jurusan di sini. Sama melihat akreditasinya sekolahnya yang sudah A. Oh, keren nih. Jadi ini milihnya itu bukan karena sekedar ya wis lah gitu ya, bukan ya berarti ya. Berarti karena memang PGRI 2 ini memang pilihan, memang sesuatu yang menjadi sesuatu yang harapan buat kalian gitu ya. Kalau Mas Bagus nih, ya apa nih Sama, dulu? jurusan. Jurusan multimedia. Iya. Terus kalau kamu sreg di sini, berarti kan kamu sudah cocok nih PGRI 2 nih. Yang bikin kamu semakin cinta sama PGRI 2 setelah jalan itu apa? Tahu apa di PGRI 2 sehingga waduh wis tambah cinta bukan sama PGRI 2 gitu. Itu berkualitas. Berkualitas pembelajaran. Berprestasi. Oh, berprestasi. Berarti pernah dapat apa aja? Pernah ikut apa aja ini di sini? Lomba. Pernah ikut lomba? Lomba apa, Mas? Buat poster. Oh, buat poster. Itu Semalang Raya? Ya. Iya, ya, Oh, Semalang Raya waktu itu dapat juara kan? Juara 2. Juara 2, keren ya, ya ampun. Oke, Mas Bagus nih, terima kasih. Nih, ini kan tadi kebanyakan sudah feel-nya itu sebelum masuk itu sudah feel ya sama jurusan. Tapi kan kita nggak tahu nih, Mbak Aurel kira-kira
ngapain sih kok milih BDP, ngapain sih kok gak milih multimedia, nah gitu, ngapa kok milih BDP? Karena itu ya ngelihat kan kita jualan online itu diminati gitu ya. Jadi banyak peminatnya dan kayaknya mudah dipahami gitu. Enak aja gitu di BDP. Enjoy ya. Karena udah emang mama kan juga dulu jurusannya juga BDP dan anaknya juga online. Oke. Ada keinginan wirausaha? Ada. Tapi itu setelah menggeluti jurusan BDP ya? Iya. Atau memang sudah awal? Sebelum masuk sini sudah Sudah punya feel sama wirausaha. Saya pengennya kayak gini, punya cita-cita gitu ya. Sudah udah. Oke. Jadi sekarang sudah punya akun untuk jualan? Iya, sudah beberapa di Instagram sama Facebook gitu. Shopee masih belum digeluti, Iya, tapi sudah bisa. Sudah bisa. Kalau Mbak Selena, kalau jurusan MM ya, ini tertariknya ini kan kayak gini ya, kayak kita mindsetnya itu jurusan MM, jurusan TKJ, jurusan apa itu kan laki-laki ya. Ngapain? Nah, kok milih ke situ itu ada di dalam dirinya itu apa gitu? Ya saya berpikir kalau jurusan multimedia itu mudah bagi saya dan sesuai passion saya. Passionnya suka di belakang kamera ataukah yang di depan kameranya nih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Keren. Berarti kita kalau di sini berarti selama 3 tahun ini passion kamu di dunia apa ya namanya ya? Apakah broadcast ya kan? Ya, ataukah apa ini namanya fotografi itu sudah tersalurkan belum? Sudah kegali belum ilmunya itu? Ya sudah, menurut saya. Sudah ya, berarti sudah dapat ilmunya. Kamu dapat ilmu kalau fotografi itu mulai dari pegang kameranya? Ya sudah. Sudah dapat. Terus sampai editingnya? Sudah. Terus sampai dicetak? Sudah. Kalau biasanya kalau multimedia ya, kalau multimedia ini jelas. Misal namanya aja multi ya. Multi itu kan banyak. Media itu apakah hanya gambar saja? Ataukah video saja? Ataukah apa? Cerita nih tentang multimedia nih ceritanya. Multimedia menurut saya banyak fungsinya. Termasuk di sosial media maupun di offline juga bisa. Oh gitu ya, jadi nggak cuma cetak aja ya, sesuatu yang real nyata dipegang gitu ya enggak ya. Jadi sudah nyampe ke yang digital ya. Iya. Oh keren. Sip. Terus kalau ini ya, kalau OTP nih, OTP ya, namanya OTP ya. Kalau OTP nih, kalau ini tadi kan ada sesuatu yang bisa dibanggakan nih, misal punya wirausaha, terus ini punya karya nih. Kalau OTP ini mungkin kebanyakan orang masih jurusan apa sih gitu ya. Kita kupas ya. Iya. Ya, OTP ini jurusan yang banyak prospek kerjanya itu lumayan banyak ya. Bisa jadi bagian admin, bisa masuk di marketing juga. Oh bisa. Bisa. Terus bisa masuk di bagian keuangan juga bisa. Jadi banyak gitu peluang kerjanya. Hati-hati nih ya. Hati-hati nih. Jadi gini ya. Ini kayak prospek kerja itu memang karena kan kita SMK ya. Jadi bagaimana skill kita ya, kalau di SMK itu memang skill yang diasah ya, jadi nggak cuma sekedar pengetahuan, tapi SMK itu mendidik kita itu untuk terampil gitu ya. Jadi keterampilan itu bisa orang berpikir OTP itu cuma sekretaris gitu ya, tapi ternyata setelah diobrolin tadi bisa juga ke pemasarannya, bisa keren. Saya baru tahu ya. Nah ini Mas, kalau di multimedia nih, kalau Mbaknya tadi ada video, ada nih, kalau Masnya ini lebih ke suka yang mana nih? Suka yang media apa nih? Medianya lebih ke fotografinya, lebih ke fotografi ya. Sama video. Kalau misal ini ya sudah punya akun untuk video kah? YouTube kah? Sudah. Atau apa? YouTube. Sudah YouTube. Iya. Atau sudah punya yang apa ya, yang bisa dibanggakan? Oh Bu, saya punya YouTube-nya, subscribe-nya sudah sekian gitu, atau mungkin apa? Iya YouTube. Punya akun YouTube aja. Oh gitu ya. Iya. Tapi udah berapa postingan, mungkin udah berapa video yang bisa dibanggakan lah?
banyak video. Oh, sudah bikin banyak. Mulai kelas Ah. 2, kelas 11. 11. Berarti ini udah 1 tahun lebih ya, 2 tahun ya, hampir 2 tahun ya sudah ngelola YouTube ya. Iya. Duh, ini punya saya pasti kalah ini sama YouTube-nya ini ya. Aduh, nanti saya belajar nih. Ini keren ini. Jadi, sekarang ini nih selama belajar kalian kan cerita itu tadi ya kayak gitu ya, kerennya PGRI 2 kayak gitu. Nah, untuk fasilitas nih, berarti kan ini misal contohnya Mbak Aurel bisnis daring, berarti kan online ya, bisnis yang online. Selama ini fasilitas apa aja sih yang dikasih sama PGRI 2 nih? Pasti kan pelajaran jangan sampai tersendat dan sebagainya. Berarti butuh fasilitasnya yang dibutuhkan atau yang dikasih sama PGRI 2 ini contohnya apa aja? Kita kan diajarin buat foto produk gitu. Jadi kita kayak dikasih kayak lampunya, kameranya. Tempatnya juga dikasih bagus gitu sama guru kami. Jadi fasilitasnya bisa membantu kami. Terus ada administrasi, kami juga diajarin, dikasih alat mesin kasir juga belajar. Jadi banyak banget yang dikasih sama PGRI. Banyak banget ya, lengkap ya. Terus kalau mesin ada misalnya gini di sekolah ini kan kayaknya ada TEVA nih ya. Pernah masuk di TEVA untuk ngurusin, diajarin ngurusin TEVA, ngasir dan sebagainya gitu? Iya. Ngasir itu diajarin. Ngajar, jadi ada jam untuk waktunya kakak untuk jaga di tempat, kemudian gitu ya. Jadi bener-bener yang namanya pembelajaran di sini ini kayak ini loh, kerja kamu sudah sesuai sama pelajarannya gitu ya? Sudah ya? Sama jurusan kami, sama apa yang kami lakukan itu udah benar-benar banget dikasih sama PGRI. Oh gitu, aduh, ini keren banget ya. Jadi PDP kalau dilihat dari fasilitas cukup memadai ya. Kalau dibandingkan PG. Kalau di MM nih pasti kalau fotografi butuh yang namanya kamera nih. Ada nggak? Atau fasilitas apa nih yang bisa kamu banggakan dari jurusan kamu? Menurut saya fasilitas di multimedia sangat lengkap. Jika saya membutuhkan apa-apa selalu ada. Selalu ada. Iya. Contohnya apa aja Mas? Kamu bisa nyebutkan nggak? Misalnya kamera itu cuma sekedar kamera apa? Kamera Nixon tadi. Kamera DSLR. DSLR-nya ada. Iya. Terus tripodnya ada. Iya. Kalau buat kamera itu kan pasti saya nggak tahu ya nih ya. Kalau kamera buat video sama sama mak foto itu beda nggak sih? Beda. Ada itu semua. Ada. Itu kalau yang itu ya kamera yang buat naik itu apa itu Mas namanya Mas? Drone-nya ada? Ada. Pernah pakai? Belum pernah. Oh belum pernah. Belum diajarin ya. Oke. Nanti bisa minta ajarin sama gurunya ya. Oke. Nah kalau di OTP nih, OTP kayak gini ya. Sekretaris alati opo kayak gitu ya. Apanya kan? Ya alatnya OTP sih nggak banyak, tapi cukup memadai lah di SMK PGRI 2 ini. Mulai dari komputernya lengkap. Ya, terus satu anak satu. Iya. Satu anak satu. Iya. Terus itu telepon ya. Ya. Juga. Mulai alat yang elektronik sama yang manual itu ada semua. Semua ada. Ya. Oke. Saya lagi ngetren work from home dan sebagainya ya. WiFi lancar sekolah. Lancar. Iya. Pulsa lancar. Nah, ini kan yang penting ya biasanya. Aduh sekolah daring. Pulsa pasti penting ya, pulsa lancar. Oke, lanjut. Nah, selama 3 tahun nih ya, 3 tahun ini bukan waktu yang singkat. Ada yang ikut lomba atau organisasi atau apa cerita nih? Mbak Aurel ada? Kalau saya nggak ikut lomba, cuma pengalaman PKL gitu. PKL. Di mana Mbak? Di Ramayana. Di Ramayana. Kelas industri ada? Kelas industri itu juga ada dari jurusan kami. Banyak banget manfaatnya Bu ikut jurusan itu. Perusahaannya? Pratama Daru. Di mana itu Mbak? Di Depok Bu. Depok? Loh, nggak di Malang ya Mbak ya? Enggak. Oh, terus itu pelajarannya bagaimana itu? Itu kan kelas ya, kayak kelas. Kalian berapa bulan kah atau gimana Kita kah? 3 bulan ikut Pratama Daru, terus setiap
jam 8 kita ikut live buat di YouTube. Nanti setelah itu mentor kita ngasih tugas, diajarin gimana caranya bikin carousel, diajarin kita tentang Google Ads itu kayak gimana, bikin ngembangin website kita itu kayak gimana. Jadi benar-benar kita paham, kita dapat materi semua yang nggak dapet dari orang lain itu. Oh gitu, sampai bikin website diajarin ya? Diajarin bikin website juga kita. Gimana nata kayak postingan yang bagus di Instagram biar diminati banyak orang tuh diajarin semua. Gitu ya, jadi benar-benar sama dunia usaha itu klop ya. Iya. Jadi nggak cuma dari gurunya aja pendidikannya. Dari luar juga. Dari luar Dan juga. banyak banget mentor yang membantu juga. Gitu ya, jadi itu benar-benar mentornya pekerja dari karyawan Pratama dari itu. gitu. Jadi benar ya, ini sesuatu yang apa ya patut dibanggakan ya ketika sebuah sekolah bisa nyambung mix and match sama dunia usaha. Nah ini kalau di BDP ada kelas industri, kalau di MM ada pernah sama manggil guru dari luar? Mungkin dari Awisam dulu kayaknya ya, pernah ya? Iya pernah. Oh dari Awisam. Jadi Awisam ini kayak desain untuk baju ya, desain baju sama apa lagi nih, merchandise. Ya bisa ada, terus semua bisa ada, terus gantungan kunci juga diajari. Kalau dari OTP, mungkin dari mana? Pernah PKL di mana? PKL-nya itu di Jade. Tapi meskipun di itu kan Jade itu apa ya? Cetak print kayak print. Jadi ya entertain ya. Tapi ya. saya itu dimasukkan ke bidang yang sesuai gitu. Bidangnya sesuai, jadi administrasinya ya, bukan ke desainnya ya. Nah itu ya. Jadi memang ya, kayaknya kita tempat prakerin dan sebagainya itu memang memberikan pasti ada ilmunya ya pasti ya. Oke, kalau Mas kemarin UKK itu pengujinya dari mana Mas? Saya pengujinya di Malang TV. Malang TV ya. Terus ada komentar nggak dari hasil? Pasti Masnya bikin hasil karya nih, Ada komentarnya bagus atau gimana? Kalau komentarnya ada yang revisi. Oh ada yang revisi tetap. Ada yang kurang. Kemarin bikin apa Mas? Video pendek. Video pendek. Cerita tentang apa coba sedikit? Tentang seorang anak yang tidak mempunyai HP di era pandemi ini buat sekolah daring. Terus Tapi dia usaha. Ada usahanya, ada solusinya di akhirnya, di endingnya Iya. ada ya. Oh, itu kan pasti ada pesannya ya. Pesan apa itu yang mau kamu sampaikan sama pemirsa gitu? Pesannya itu untuk membuat orang lain lebih mandiri dan tidak manja. Oh keren, itu ya keren ya, benar-benar. Jadi itu inilah ya pemuda sekarang itu janganlah lembek ya kayak gitu. Kan ada orang kata-kata ini ya generasi godir. Jangan sampai ya. Atau mungkin generasi lulus karena corona. Oh jangan ya, jangan sampai itu ya. Jadi kalian jangan sampai ini kayak bukan sesuatu yang free gitu ya. Kalian harus bisa mendapatkannya dengan perjuangan, bukan karena ya wis lah sekedar lulus, enggak ya. Kalian semua dapat ilmu ya ini ya, berarti ya dari PGRI 2 ini dapat ilmu semua ya. Oke, ini keren nih. Nah kita ngobrol banyak nih. Nah sekarang pasti ada kesan sama pesan. Jadi kesannya di PGRI 2 kayak apa, terus kemudian kasih pesan supaya PGRI 2 ini ke depannya itu loh lebih ininya yang kurang Bu, nanti ditambahin kayak gitu. Jadi kan itu pesan ya, karena ya namanya namanya sekolah itu kan pasti ada biar lebih keren lagi di masa depan pelayanannya dan sebagainya. Oke Mbak Aurel, gimana kesannya di PGRI 2 nih? Nyaman Bu, enak aja di sini. Enak, nyaman. Guru-gurunya? Pesan buat guru-gurunya semoga lebih sabar lagi Berarti disiplin ya di sini ya. Disiplin ya ini ya, karena kita kan juga pengennya itu anaknya itu disiplin. Jadi ketika kerja nanti sudah nggak kaget gitu. Nah gitu. Oke. Nah saran buat PGRI 2 nih apa nih ke depannya? Nggak ada deh kayaknya. Nggak ada loh, berarti sudah perfect banget.
ada kegiatan-kegiatan yang harus ada kayak kayak mungkin kita bisa ngambil wisuda buat terakhir kali. Oh iya, kita Iya, belum bisa bener, wisuda iya. karena pandemi nih. Sorry nih ya, generasi untuk sekitar 2 tahun ya, tahun lalu sama Iya. tahun ini memang belum bisa. Oke, kalau Mbak Selena nih, kesannya gimana nih PGRI 2 nih? Kesan saya setelah di SMP 2 bisa membuat saya jadi pribadi yang lebih baik dan mengasah apa kemampuan yang saya Inginkan. miliki. Oke, yang dimiliki. Terus sarannya buat PGRI 2? Sarannya semoga SMP 2 Malang lebih dikenal banyak orang. Kasih tips deh ke PGRI 2 supaya gini loh Bu, supaya terkenal. Kan kita ini generasinya yang udah. Nah, kalau mbaknya kan generasinya masih muda ya, karena kita harus ngenalin itu kan ke yang muda-muda. Gimana nih? Kasih tips ini ke PGRI 2. Tuh kenalin lewat TikTok Bu, atau kenalin lewat apa nih ngenalinnya caranya? Ya bisa jadi lihat TikTok, Mm-mm. tapi harus aktif tiap Mm-mm. hari dari sosial media, terutama Facebook dan IG yang sedang marak-maraknya. gitu. Oh jadi nggak bisa ya hari ini posting terus ditinggal gitu, nggak bisa ya? Bisa selalu aktif. Oh ya. gitu. Oh jadi audiensnya lebih kepo gitu ya? Oh jadi bikinnya harus tiap hari. Oke nanti sarannya saya terima nih. Nanti saya bilang nih pasti. Nih kalau dari OTP nih apa nih saran dan kesannya nih? Kesannya sih menyenangkan. Menyenangkan sekolah di Kita sini. juga- Betul. Tambah setahun. Enggak. Oke nih. Caranya itu PGRI 2 ini udah bagus. Mm-mm. Cuma supaya lebih dikenal masyarakat luas lagi Mm-mm. itu bisa ikut lomba-lomba, lebih banyak lomba-lomba, lebih banyak lomba-lomba. Soalnya dari lomba kan kita bisa tahu sih yang sebelumnya di mana sih PGRI 2 itu, terus bisa sampai oh PGRI 2 yang itu tayang juara itu gitu kan. Makin Moncer ya. Oke. Kalau Masnya Kesannya menyenangkan. menyenangkan ya, seneng ya. Lah disuruh sekolah seneng. Ya senang. Seneng. Ya. Terus. Kalau saran sih ke arah ekskul. Oh iya ekskul ya, kita ekskul kita ya karena juga pandemi juga Iya. kemarin ekskulnya kita vakum ya. Kalau pengen nih nambah ekskul apa nih kira-kira? Band, oke, keren ya. Terus apa lagi nih Mas kalau Mas? Ya benar. Band ya, itu kayaknya lebih mengangkat ya. Oke. Disenangi ya sama anak ya band itu ya. Futsal gitu. Futsal belum ada ya? Ada tapi kayak Kurang Masih vakum. Oke ya. Lagi ngetren ya. Oke nih. Ini mbaknya dulu ada yang ikut LKS nggak ini? iya ada. Nih ikut LKS. Itu kan lomba ya, keren ya, bergengsi ya. Iya. Gimana nih? Seneng ya mbak ikut LKS? Iya seneng. Seneng. Ada tegang-tegangnya. Ada tegang-tegangnya. Dapat dapat nominasi ya berarti ya? Iya. Juara 4 atau juara berapa? Iya harapan satu. Juara harapan 1 nih, keren nih, juara harapan 1. Kalau kakaknya nih? Kemarin LKS. Ya LKS ya tegang. Soalnya banyak pesaing. Soalnya banyak pesaing ya, satu Malang ya, ini satu kota Malang loh. Tapi terima kasih nih sudah mau berjuang demi PGRI 2 Malang. Tapi yang dari BDP kemarin Husen kayak Husen ya. Juara berapa Mbak kemarin nih? Juara 2 loh. Hebat loh juara 2 sekota Malang. Oke, nih. Berarti kalau kita overview ya dari mulai depan sampai belakang, kesannya berarti PGRI 2 ini sudah mampu memberikan solusi dan memberikan pelayanan sesuai harapan daripada mbak-mbak ini, mas-mas ini. Iya, gitu ya. Berarti sudah sesuai sama harapannya. Orang tua juga sudah sesuai, mulai dari misal gini ya, yang namanya sesuai namanya puas nggak gitu. Puas nggak sama PGRI 2? Puas banget. Puas banget. Oke. Nah, kalau kalian puas nih kan kita puas nih ya. Yang namanya orang puas itu pasti mau nggak ketika kalian ini ngajak orang lain gitu. Mau ngajak orang lain. Pasti ya, ngajak orang lain untuk sekolah di sini ya. Oke.
kita barengan ya. Kita lihat kameranya yang action mana? Oke, yang sini ya. Oke, kita barengan nih ngajak adik kelas yang kelas 3 ya sekarang ya. Ya. Coba kamu, kita satu-satu barengan nih. Bareng. Barengan. Oke, barengan. Kalau gitu gimana nih? Mari kita gimana nih? Ayo kita bergabung di SMK PGRI 2. Oke, mari kita bergabung di SMK PGRI 2 Malang. Kita ya pakai jempol ya. Oke, sip. Oke, kita ya. 1, 2, 3. Mari kita bergabung. Mari bergabung kita. Pakai kita apa nih? Pakai ya. Mari kita bergabung. Iya. Kita ya. Atau mari bergabung aja. Iya udah. Oke, mari bergabung. Mari bergabung di SMK PGRI 2 Malang gitu ya. Ya, 1, 2, 3. Mari bergabung di SMK PGRI 2 Malang. Oke. Ini ngobrol-ngobrolnya seru ya hari ini ya. Aduh, senang. Saya meskipun saya di sini ya, tapi saya dapat pengetahuan lebih dari kalian. Karena saya sendiri sebagai guru, saya bukan orang yang saya center of education, enggak. Jadi saya merasa ketika saya berada di tengah kalian, saya juga mencoba untuk menggali ilmu dari kalian, gitu ya. Karena saya yang saya dapat itu nggak cuma dari luar, tapi dari kalian ini juga dapat ilmu saya. Kayak ini tadi saya tahu tentang OTP, ya saya lebih tahu tentang multimedia, saya lebih tahu tentang BDP. Jadi lebih jelas lagi apa sih mereka ini, gitu ya. Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan nih dari PGRI 2 untuk kata-kata kita yang keren-keren hari ini datang. Oke, monggo ini untuk Mas Bagus, ini untuk Mbak Nelly, ini untuk Mbak Sela, ini untuk Mbak Aurel. Oke, bisa kok diintip nih. Ini hasil kerajinan tangan teman kalian ya. Coba nih, dapat apa nih? Oke, dapatmu. Ini tumbler ya. Nah, ini dari Larista loh. Nah, tunjukin nih dari Larista. Larista itu Tevanya PGRI 2 Larista itu ya. Untuk anak BDP. Loh, dapatmu ya. Nah, mau SMK PGRI 2 Malang. Ada fotonya Mbaknya ya? Iya. Seneng nih Mbaknya. Dapat fotonya dia sendiri. Keren ya. Keren. Ini terima kasih PGRI 2 Malang. Terima kasih PGRI 2 Malang. Oke, kita juga terima kasih ya buat pemirsa yang sudah nonton mulai awal. Oke, jangan lupa like and subscribe YouTube-nya SMK PGRI 2 Malang Official. Oke, terima kasih. Kita tutup dulu ya. Makasih ya.